Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kita waktu, umur dan kesempatan juga kesehatan sehingga Allah ringankan langkah kita untuk terus menuju taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, meniti jalan ke surga. Insyaallah akhir hidup kita husnul khatimah, dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai membaca salawat dan mahaluknya, kita tawasul dan kita berikan hadiah kirim Fatihah teruntuk saudara kita, keluarga kita tercinta, orang tua kita, suami kita yang telah mendahului kita. Insya Allah mereka semua sudah Allah tempatkan di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyah ila hadinil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa syahidina wa habibina wa mursilina wa rabbina wa hasibina mama'umin wa bin mama'umin maksud mama kami sebagai orang itulah yang masih terus abinautin pada ujaya syihad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syukur abina wa umina wa jadina wa jadatina khususan. Maka ibu disebutkan bahwa masing-masing susan. Ila ruhi ibu Iyah Munirah binti Rausin, ila ruhi Bapak Ahmad bin Hadi bin Abdul Qadir, ila ruhi ibu Siti Ruqayyah binti Ahmad Hadi, ila ruhi Bapak Abdul Ghani bin Saskawi, ila ruhi ibu Yani Adawi binti Abdul Ghani, ila ruhi Bapak Abdul bin Abdul Ghani, ila ruhi Bapak Ujian bin Abdullah, ila ruhi Bapak Hadi Deni Koswara bin Muhammad Syamsul Alam, ila ruhi Bapak Jokowi Dodo bin Sultan dan ila ruhi Bapak Islam bin Ghazali, ila ruhi Adi Bawa Samudra bin Janwarno, ila ruhi Ibu Inayah Talamaya bin Deni Sukarna, ila ruhi Bapak Turhaman Sulaiman bin Sulaiman Makadi, ila ruhi Bapak Amir Madana bin Cidru Sahartoyo, ila ruhi Bapak Wirana bin Surya Sumarso, ila ruhi Bapak Hayat Sumarsa Permana bin Erkudi Yukadi, ila ruhi Bapak Malis bin Nasad, ila ruhi Yudi Wahyudin bin Haim Yunus, ila ruhi Haim Yunus bin Haji Abdul Salam, ila ruhi Haji Abdul Salam bin Abdul Qadir, ila ruhi Masla binti Hawa, ila Haji Rufaya binti Ma'in, ila ruhi Sofih bin Haji Muhammad Yusuf, ila ruhi Syam bin Kumin, ila ruhi Haji Abdul Hamid bin Haji Askandar, ila ruhi Kancaren bin Haji Jubain Anadi, ila ruhi Haji Ahmad Fahri bin Haji Abdul Rahman Sauri, ila ruhi Haji Iskandar bin Haji Ghazali, ila ruhi Bapak Syahbul Misal Sadikin, ila ruhi Haji Muhammad Sodik Junaidi bin H.M. Junaidi Sulimin, ila ruhi Ibu Haji Abdul bin Sukamda, ila Amir bin Haji Al-Sabini, ila ruhi Bapak Ahmad Rojak bin Jani, ila ruhi Bapak Tony bin Muhammad Nur, ila ruhi T.I. Sumirat bin Dinatang, ila ruhi Ibu Ninan
للنبي الشفيع الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Semua saudara saya masjid dan ketua DKM Masjid Bukoyah, yaitu Bapak Haji Abdul Hamid Abdul Ghani, Bapak Rahman bin Haji Abdul Ghani. Mudah-mudahan beliau diberikan sehat afiat, diluaskan rezekinya, kabul hajat niatnya, dan terutama keluarga besar jamaah AMK mudah-mudahan Allah berikan sehat afiat, kabul hajat niatnya, dan diluaskan rezeki-rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan saudara kita yang paling Gaza, mudah-mudahan segala beri kemenangan, khususnya Indonesia, diberikan pemimpin yang oleh rakyatnya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasruqul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasruqul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Jazallahu sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khairan. Jazallahu sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahlu. Bismillahirrahmanirrahim. Jazallahu sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khairan. Jazallahu sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahlu. Bismillahirrahmanirrahim. Jazallahu sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khairan. Jazallahu sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahlu. Jazallahu sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khairan. Jazallahu sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khairan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نوينا قراءة مولد محمد صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما نوى مشايخنا اللهم يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم بنية أن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويكثر من الحلال أرزاقنا ويهتم أعمالنا بحسن الخاتمة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الجنة ونعيم حسن لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي ملك الوسيلة يا ربي مصطفى الفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وضع الصلاة يا ربي وضع السلام يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي ورضوان المساجد يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا رجانا يا ربي سميع دعانا يا ربي بلغنا نزور يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك أطهر الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك يا طبيبي السلام على المشفعي في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أطهر الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا المطلب يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا المطلب يا نبي أنت مرتجى يا أصبرنا يا أنت مرتجى أصبرنا
وهذا المطلب يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي فشفاعة وهذا المطلب يا نبي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إني نذرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إني نذرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول كل رجعنا بكل خير والسماء الفرح والوصول كل رجعنا بكل خير والسماء والوصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة وجودي مقام العشي والوجود لولاك يا زينة وجودي مقام العشي والوجود ولا تمنعت بصلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا تمنعت بصلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلوا عليه ولا تقل إن يعلم عليك ويهديك صراطا مستقيما صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه
اللهم صل عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين صلاة الله سلام الله رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين توسلنا باسم رسول الله توسلنا باسم رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البرية الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين سالم الأمة من العفاف سالم الأمة من العفاف والنقوى ومن أمين ومن ضمة لأهل البدرية الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين إلهي أنت جعلت في إلهي أنت جعلت في لأهل البدرية الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين وصل على النبي المريم العليم وصل على النبي المريم العليم ولسانة الغر لأهل البدرية الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله
على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فتجلس طربا واستبشارا وازداد الكرسي عيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ونزلت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله لا إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تجله براء وعن معفاره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما استدت بها الطرق بإذن ربه الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام مال الكرام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك صلوات الله أسرق الكون بزيادة من وجود المصطفى وليالي طبيع السود والسرور قد نجاتا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا
صوتي لا طاعة جماعة لا معانا يا أخي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بكل حق يا مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جانب سارني مرحبا مرحبا إذا وجودي مرحبا مرحبا المصطفى هادي محمد مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين يا رسول الله بك إن بك نصعد وبجاهي يا إلهي جوالي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ودين النجاة سعيد ربي هدنا بجاهي في جواري غير مطعن يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك والصلاة الله تنسى أزواج مسلم محمد والسلام مستمر صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على صلى الله عليه وسلم
بالهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى محمد وسلام مستمر يا على بدر علينا بالسيئات الوداع وجب الصبر علينا مدعاة إلى ما وعد يا مرحبا يا نور العين يا الله جلال سيدي يا نور العين رسول الله جداه سيدي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله صلى الله على آمين 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 ربي فجعل مجتمعنا وغدوس نيتامي وقنا ما قد فعلنا من عطاياك بصلي آمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم آمين آمين وأكرمنا أروامنا بالقول عنامي وابلغي مطرنا بالصلاة والسلام آمين صلى الله على محمد آمين صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم آمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا عليه
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن يستجيب شفاعته ويرجو رحمته ورغبته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله الطاهرين وصحبه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذي حرمته وانصرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا بمدحه ونصرته وأهنا مستمسكين بسنته وطاعته ومسنا له به وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة وذنوب وسترت برداء المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا في السنة المدينة إخوان منعهم القضاء عن الخصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لأعمال صالح يبقى ثناؤه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآبائك ذاكرين ولنمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وإن بطاعتك مسؤول. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتون ولا مأذون واتم لنا منك بخير أجمعين. اللهم قنا شر الظالمين. اللهم قنا شر الظالمين. اللهم قنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله وسلم سربة هنيئة لا نسمع بعدها أبدا وانصرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمين وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بنية قبول الفاتحة. Makhluk yang sudah kita lakukan, insya Allah kita semua akan ditemukan diakui menjadi umatnya dan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah lembutkan hati kita dan juga lisan-lisan kita hanya ingin berbicara atau mengatakan sesuatu yang baik. Insya Allah Allah memberikan rahmat dan ridhonya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu di sebelah sana masih yang kosong, enggak?
Kasihan yang di belakang sana, yang di belakang sini, ibu-ibu maju ke depan, biar yang di sana bisa pindah ke sana. Enggak, biar di depan diisi. Nanti yang di depan, insya Allah paling depan bertemu Rasulullah SAW. Insya Allah. Guru kita sudah hadir, insya Allah. Kita bahas kajian lagi, insya Allah. Allah mudahkan kita untuk memahami ilmu-ilmu dan juga bisa mengamalkannya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Haji Buya Zaidi, Kiai Haji Ujang Mukhtar bin Abdul Somad, wali sairil masyayikh alladhina maskur asmahum wa ta'ala bi asma'ihim wa nafa'ana bi ulumihim wa asrarihim fi darin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tawassal wa tabarakan bi qiraati sa'il azkar wa bi qiraati maulid wa bi qiraati mahalul qiyam wa bi qiraati kitab risalatu mu'awanah wa bi barakati yaumil jum'ah. Allahumma inna nas'aluka bima sa'alaka bihi barakas sholihin. Allahumma bi barakatihi Allahumma fir li hayyina wa maitina. Khususan Ibu Iyah Munirah binti Rausin, Bapak Ahmad Hadi bin Abdul Qadir, Ibu Siti Ruqayyah binti Ahmad Hadi, Bapak Abdul Ghani bin Saskawi, Ibu Yani Adawini binti Abdul Ghani, Bapak Abdul Latif bin Abdul Ghani, Bapak Ujono bin Abdullah, Bapak Haji Deni Koswara bin Muhammad Syamsu, Haji Ahmad Fahruddin bin Haji Abdurrahman Asy'ari, Haji Iskandar bin Haji Ghazali, Haji Ruqayyah binti Ma'in, Sofia binti Haji Muhammad Yusuf, dan juga kita doakan kerabat saudara kita terutama sahibul masjid. Semoga Allah berikan kesehatan dan afiat. Bapak Haji Abdurrahim bin Abdul Ghani dan juga Ketua DKM Masjid Besar Siti Ruqayyah, Bapak Haji Rahman bin Abdul Ghani. Dan juga dengan keberkahan hari Jumat ini kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan dan afiat. Khususan Sapwi Lega Finazio Rukyah Hakiki bin Fahreja Fadil Hakiki yang sedang dirawat sekarang di rumah sakit, semoga diberikan kesembuhan dan afiat. Yang juga pada hari ini jam 8.30 saudara kita Asnan Suminara Abdullah bin Ghalih Birahadi Akbari yang akan disunat, semoga diberikan kelancaran, afiat dan sehat afiat. Dan juga didoakan ibu daripada Atika Sahab yang sedang koma di ruang ICU, yaitu Ibu Faizah binti Hasan Al-Habsyi. Dan juga kita doakan yang pada hari ini yang mau dioperasi sesar, yaitu Tasya Mutiara Permatasari binti Fahmi Kurniawan. Dan juga untuk putra Teh Iyah yang sedang dirawat di rumah sakit, M. Syafa Sanjay bin Bapak Rahmat Sanjay, semoga diberikan kesembuhan dan afiat. As'alullahal azim rabbal arsil azim ayyashfiya Allahumma shfi'i shifaan la yughadis saqaman wa albithu thawabas siha wal afiyah wa ja'al ma asabahu takfiran lidhunubi wa raf'an lidarajati. Dan juga yang sedang mau umrah, semoga diberikan kelancaran. Altisha Aryan binti Arif Rahman Mah Bobi, Allahumma yassir lahu safar wa taqabbal umratahu wa ja'alaha umratan maqbulatan wa dzamban maghfuran wa sa'yan maskuran wa aidhu ila ahlihi saliman ghaniman. Taqabbalallahu umrataka wa yassaraka laka ada manasik wa razaqaka du'a al-mustajabah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tawassal wa tabarakan bi qiraati bi syakran li Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran. Allahumma inna nas'aluka bima sa'alaka bihi barakas sholihin. Allahumma sallimna wa sallim ma'ana
Allahumma hafazna wa hafaz ma ma'ana, Allahumma aqsimna wa aqsim ma ma'ana, Allahumma rfa' darajatina wa rfa' darajati ma ma'ana bijahi wa bikaramati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtahtu bidarbillah tuluhu ma sya'allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safuhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ahata bina min bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surun wa ayatu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la yahuduhu hifzuhuma binastadarat kamastadaratil malaikatu bimadinatir rasul bila khandakin wala min kulli qadarin maqdur wa hadarin mahdur wa min jami'i surur tatarasna billah tatarasna billah tatarasna billah min aduwina wa aduwillah min saki arshillah ila qa'i ardillah san'atuhu la tanqati' bi alfi 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 la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Azimatuhu la tanshakku bi alfi 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 la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma in ahadun aradani bisu'in minal jinni wal insi wal wuhush min basharin aw syaitanin aw sultanin aw waswas fardud najrahum fi intikas wa qulubahum fi wiswas wa aydiyahum fi iflas wa ubighum minar rijli ila ras la sahla yujda wa la jabala yuqta bi alfi 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 la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi
والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Tawassulan wa tabarukan bi qiraati kitab Risalatul Muawwanah wal Muzahara wal Muwazzarah li ragibina minal mu'minin fi suluki tariqil akhirah. Al-Imam Syekhul Islam Al-Alim Al-Alamah Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad wa nafa'ana bi ulumihi wa asrari fi darin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manfa'la bi rahmatika nas'al wa bi jahi nabika natawassal ya muhawil ahwal hawil halana ila ahsanil hal ilahana ilmuka kafin anisul ikfina bi haqqil fatihati su'ala wa karamuka kafin anil maqal akrimna bi haqqil fatihatil maqala wa hasil ma fi domirina. Allahumma subhanahu wa ta'ala Allahumma fi nabiyaka ishfi anta syafi Allahumma fir lahu warhamhu wa afir anhu ya rasul sallallahu alaihi wasallam. Sirul Fatihah. Iya kan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini, pada pagi yang cerah ini, pada hari Jumat, yaitu Sayyidul Ayam, kita senantiasa masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memanfaatkan sisa-sisa umur kita ini semata-mata adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan sebelumnya Imam Haddad mengajak kepada kita semua untuk mengerjakan amalan-amalan ibadah sholat yang sunnah. Sedemikian luar biasanya ibadah sunnah tersebut, karena ada beberapa hal yang apabila dilakukan di dalam ibadah sholat sunnah tersebut, itu akan menambah kesempurnaan sholat fardu kita. Jadi sampai kepada tahapan kita jangan merasa yang penting mah sholat zuhur selesai, udah gugur kewajiban kita. Sholat subuh yang penting udah selesai, yang penting sudah sholat subuh. Nanti malam sholat isya, yang penting mah sudah sholat isya. Tapi apakah benar sholat kita itu sudah sempurna? Sudah dipastikan? Ada saja hal-hal yang memang ketika sholat itu yang setan betul-betul harisun atau berambisi mengganggu kita. Siapa saja diganggu. Hal-hal yang nggak pernah kepikiran sebelum sholat, ketika sholat kepikiran semua. Benda-benda yang kita cari sebelum sholat nggak ketemu, pas lagi sholat ketemu. Itu sama setan itu. Bukan berarti gitu, Ustadz, kalau gitu setan ada gunanya. Kenapa? Kalau lagi nyari barang hilang, katanya suruh sholat aja, nanti ketemu tuh lagi sholat. Jadi jadi setan dia tidak akan pernah berhenti apapun caranya, pokoknya dibuat kita itu ketika sholat itu hanya casingnya saja sholat, hanya bentuknya aja sholat. Dia berdiri, ada ruku, tapi ketika dia selesai daripada sholat mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, tidak ada sedikit pun ganjaran pahala yang dia dapatkan, bahkan siksaan yang akan dipercepat untuk dia. Jadi Imam Haddad ngingetin banget nih. Di dalam kitab Risalatul Muawwanah ini lengkap. Ada membahas tasawufnya, ada juga di sini dibahas tentang fikih
ibadahnya. Di sini Imam Haddad mengatakan, silakan dibuka halaman, kalau saya halaman 53. Kalau yang terjemahan halaman 121. Yang full bahasa Arab halaman 651. Kita sampai kepada kalimat wahdar. Benar nggak? Wahdar antusahala bitarki syai' minha. Sama. Ada ketemu ibu-ibu? Sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilan qala al-mu'allif radhiyallahu anhu wa ankum wa nafa'na bi ulumihi fi darin amin. Wahdar antusahala bitarki syai' minha wa ma fataka minha al-'udhru fabaddir bi qada'ihi wa 'alaika bil khusyu' fi salatika wa hudurul qalb wa tahsinul qiyam wa tartil qira'ah wa tadabburiha wa itmamur ruku' was sujud wa sairil arkan. Imam Haddad wanti-wanti ini. Katanya hati-hati, wahdar. Hati-hati, ingat, jangan sampai menggampang-gampangkan meninggalkan sesuatu daripada ibadah sunnah yang rawatib. Nah, sholat rawatib itu kita ulang kembali. Tempo hari kita bahas sholat sunnah itu terbagi menjadi 3. Yang waktunya khusus, yang sholat sunnah sebab akibat, yang sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang di waktu khusus artinya memang itu waktu khusus buat sholat sunnah tersebut. Sholat taraweh nggak mungkin dikerjakan sholat taraweh itu di bulan-bulan yang lain kecuali bulan Ramadan. Artinya khusus sholat taraweh di bulan Ramadan. Sholat duha, sholat duha itu termasuk sholat yang waktunya khusus. Boleh nggak sholat duha habis zuhur? Enggak, bukan duha namanya. Nah, yang pertama adalah sholat yang berkaitan dengan waktu yang khusus, termasuk sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah dan ba'diyah. Nah, qobliyah dan ba'diyah ini Imam Haddad ngingetin, jangan sekali-sekali menyepelekan, ninggalin. Kenapa? Guru kami, guru kita semua, Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith, beliau mengatakan, kalau seseorang sudah melupakan, meninggalkan adab-adab sholat. Apa adab-adab sholat nih? Mau sholat, pakai pakaian yang dipakai itu pakaian yang baru. Jangan pakai pakaian yang dipakai bangun tidur. Semuanya harus baru, itu adab. Yang kedua, ketika mau sholat pakai wewangian. Nggak usah dijawab, ibu lebih sering pakai wewangian ketika sholat atau ketika bepergian? Nggak usah dijawab. Parfum yang harganya mahal, baik itu yang belinya di Empang, atau yang belinya di mall, atau yang belinya di Sogo ataupun di Metro, itu minyak wangi lebih banyak dipakai untuk pas mau sholat atau pas mau pergi. Perginya apakah pergi mau pengajian atau pergi untuk ke kondangan? Kondangan, baunya semriwing tuh. Kalau kita naik motor tuh, ibu-ibu yang pergi kondangan ada di depan kita, itu baunya kecium tuh. Saking banyaknya tuh semprotan minyak wangi karena mau kondangan. Habib Zain, beliau mengajarkan pakai minyak wangi itu nggak pernah kecuali pas mau sholat. Jadi kalau mau sholat, beliau baru ambil minyak wanginya, baru dioleskan di tangannya, baru takbir. Jadi minyak wangi dipakai mau sholat. Kalau mau ngajar gimana? Ternyata ketika ngajar beliau nggak pakai minyak wangi. Caranya gimana? Caranya sebelum ngajar beliau sholat sunnah dulu. Nah, di sholat sunnah itulah memakai wewangian. Jadi sisanya wangian memakai ketika sholat sunnah tadi, baunya terimbas ketika dipakai untuk ngajar. Sampai sedemikian pentingnya tuh parfum, itu dipakai hanya ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu pakai minyak wangi arisan, sama bertemu sama suami malam-malam berduaan, lebih banyak mana tuh minyak wangi dipakai? Kagak, dipakai buat kondangan sama suami, ya bau yang apa ada aja udah kadang-kadang. Nah, terkadang kita salah menempatkan prioritas
mana yang lebih kita dahulukan, mana yang kita akhirkan. Nah, Habib Zain mengatakan, siapa saja yang sudah mulai meninggalkan hal-hal yang sifatnya adab, tadi tuh pakai parfum, sholat pakai peci, baju pakai baju koko, jangan pakai baju kaos, apalagi ada tulisan pilih nomor 2. Kalau sudah meninggalkan adab-adab begitu, sudah pasti nggak lama lagi dia akan meninggalkan sunnah. Kalau dia sudah mulai meninggalkan sunnah, pasti nggak lama lagi dia meninggalkan yang wajib. Jadi dari perkara ini, kalau sudah mulai nggak sholat qobliyah, sudah mulai nggak sholat ba'diyah, nggak lama lagi dia akan ngegampangin nggak sholat fardu. Nanti ajalah, tanggung waktunya. Ini kan pakai make upnya ini kan mahal nih, make overnya mahal nih. Udah gitu makainya bangsa 1 jam nih, belum ngelukis alis, belum pakai foundationnya, belum perona yang sebelah kiri dan kanan harus seimbang nih corak warnanya, belum pakai segala macam aja. Itu kalau dia pakai wudhu habis semua. Dah nanti saja. Orang yang sudah mulai menyepelekan adab, pasti dia nggak lama lagi akan meninggalkan sunnah. Kalau sudah mulai ninggalin sunnah, pasti nggak lama lagi tanpa dia rasakan, dia akan meninggalkan hal-hal yang wajib. Nah, Imam Ma'ad ngingetin nih, hati-hati, jangan sampai meninggalkan sholat sunnah rawatib yang qobliyah dan ba'diyah. Ada berapa semua sholat rawatib? Ada yang mu'akkad, ada yang ghair mu'akkad. Yang mu'akkad artinya yang memang sangat ditekankan untuk dikerjakan. Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh, ini mah harus dikerjakan nih. Yang kedua adalah 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Udah berapa itu? 6. Yang berikutnya 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Semuanya ada 10. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Ini yang benar-benar ditekankan untuk dikerjakan sholat sunnahnya. Namanya sholat sunnah rawatib mu'akkad. Ada yang ghair mu'akkad, lebih banyak ghair mu'akkad. Artinya tidak begitu ditekankan, tapi paling tidak ini harus dikerjakan juga karena merupakan bagian daripada sunnah. Semuanya ada 12. Yang pertama 2 sebelum zuhur, 2 sebelum 2 sesudah zuhur. Ustaz, berarti sholat zuhur ada 4? Iya, ada 4. Jadi sebelum zuhur ada 2, sebelum zuhur ada 4, yang 2-nya mu'akkad, yang 2-nya ghair mu'akkad. Gitu Bu ya. Nah, gitu ya. Dan setelah zuhur ada 4 juga. Yang 2 ini mu'akkad, yang 2-nya ghair mu'akkad. Jadi kalau ibu sholat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat sholat sunnahnya, berarti yang 2-nya ini masuk mu'akkad, yang 2-nya lagi ghair mu'akkad. Gitu Bu ya. Paham? Sisanya lagi 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar. Udah berapa itu? 2, 4. 2-nya lagi adalah 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. Semuanya ada 12. Jadi kalau di total sholat sunnah rawatib semuanya 10 ditambah 12 menjadi 22. Ya Bu ya, paham? Nah, Imam Ma'ad ngingetin, hati-hati banget, jangan coba-coba untuk meninggalkan sholat sunnah rawatib qobliyah dan ba'diyah tanpa ada uzur. Kalau ada uzur nggak apa-apa. Nah, tapi kalau nggak ada uzur nggak boleh. Wa ma fataka minha, maka janganlah sampai terluput daripada sholat rawatib tadi kecuali ada uzur. Nah, kecuali ada uzur. Bicara mengenai uzur di dalam sholat itu ada 4. Uzur itu artinya dia boleh menunda, bukan boleh ya, ada alasan dia sampai menunda mengakhirkan sholat bahkan sampai keluar waktu. Nah, uzurnya ada 4. Ada uzur seseorang dimaklum apabila ada 4 uzur ini,
artinya sampai dia mengakhirkan sholat, bahkan sampai keluar. Uzur pertama. Jadi kalau di luar yang 4 ini, jangan sekali-sekali bilang, maaf Ustadz, saya nggak sempat sholat karena ada uzur. Coba, yang uzurnya ada yang 4 ini nggak? Kalau nggak ada yang 4 ini, jangan disebut uzur ya. Yang pertama, tidur. Nah, tidur. Kalau tidurnya sebelum waktu sholat itu uzur. Misalnya dia tidur jam 11, sedemikian capeknya sampai bablas bangun-bangun jam 3:30 sudah asar, itu uzurnya boleh. Kenapa? Karena tidurnya sebelum waktu zuhur, uzurnya diperbolehkan kalau sebelum masuk waktu sholat. Kalau tidurnya setelah masuk waktu sholat, ada dua jawaban. Yang pertama, kalau dia yakin bangun, misalnya jam 1, tidur dulu capek, kayaknya kalau bangun tidur badan lebih seger nih untuk sholat nih. Kalau dia yakin bakalan bangun sebelum waktu asar, boleh. Tapi kalau dilihat dari karakternya dia, kalau sudah nempel pelor, dia tidur jam 1, ini mah gak bakalan bisa bangun sebelum asar nih, pasti bablas nih, maka nggak boleh dia tidur. Diulangi lagi, kalau tidurnya sebelum waktu sampai bablas waktu sholat, boleh kalau sebelum waktu. Tapi kalau tidurnya setelah masuk waktu, yang pertama dia yakin bakalan bangun, maka boleh dia tidur. Tapi kalau dia yakin bakalan bablas, maka dia dianjurkan untuk tidak tidur. Tapi kalau dia maksa tidur, maka hukumnya adalah haram. Artinya dia sengaja. Itu kalau berkaitan dengan tidur, ya. Yang kedua, lupa. Uzur di dalam sholat yang kedua adalah lupa. Yang dimaksud lupa di sini adalah lupa dikarenakan disibukkan pekerjaan yang mubah, sunnah, wajib, bukan perkara-perkara yang makruh apalagi haram. Kira-kira nonton Netflix itu termasuk mubah, sunnah, makruh, haram. Nonton Netflix, nonton sinetron, drakor, dracin, sampai lupa waktu sholat. Nah, kira-kira nonton drakor, dracin itu masuk perkara yang mana? Sunnah, mubah, wajib, atau makruh, atau bahkan haram? Yang mana? Kalau haram, enggak ya. Makruh lah ya. Makruh lah ya. Kalau bablas sholatnya dia lupa, karena pekerjaan yang makruh tadi nonton, maka tidak ada toleransi karena kelupaannya dia. Tapi kalau lupanya dikarenakan perkara hal-hal yang mubah, atau perkara yang sunnah, atau dia lagi baca, atau lagi tadarus, atau lagi wirid, begitu tenggelamnya dalam kenikmatan dia tadarus, tenggelam dalam kenikmatan dia wirid sampai lewat waktu, itu nggak apa-apa lupa. Tapi yang tidak boleh itu kalau lupa karena pekerjaan yang makruh apalagi haram. Kenapa kamu belum sholat? Ternyata jam 1 sampai jam 3 dia mabok. Nggak ada istilah orang yang kelupaan karena mabok itu diberikan toleransi. Jadi uzur yang diperbolehkan yang kedua itu adalah lupa. Lupanya gimana? Mengerjakan pekerjaan yang mubah, sunnah, wajib. Yang makruh sama yang haram apalagi nggak ada toleransi kalau dia lupa sholat, ya Bu ya. Kalau lagi ngerumpi, ngegosip, haram itu. Saking asiknya ketemu teman, udah lama nggak ketemu, akhirnya ngobrol. Dari mulai di daftar list itu ada. Sekarang kita ketemu nih mau ngobrolin siapa? Ada nih, ada 10 orang yang mau diobrolin, ada 10 orang yang mau digosipin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai habis waktu. Bagaimana hukum lupanya dia? Haram hukumnya.
karena disibukkan dengan pekerjaan yang haram. Ya Bu ya. Yang ketiga, yang termasuk uzur daripada sholat adalah yang nanti akan kita bahas pada kesempatan yang berbeda, yaitu jamak takdim sama jamak takhir, sama orang yang dipaksa. Nah, orang yang dipaksa, kamu awas ya, kalau kamu sholat saya bunuh. Ada pemaksaan. Jadi yang ketiga dan keempat ini kita bahas di kesempatan yang lain. Jamak takdim, jamak takhir, dan dipaksa. Ini uzur nih. Uzur. Artinya dia boleh mengerjakan sholat zuhur di waktu asar karena jamak takhir. Dia boleh mengerjakan sholat asar di waktu zuhur karena uzur. Kenapa? Jamak takdim. Nah, jadi ada 4 yang uzur tadi. 1, ketiduran. Yang kedua, lupa. Yang ketiga, jamak takdim, jamak takhir. Yang keempat, dipaksa. Nah, 4 ini. Ustaz, bagaimana kalau ngebangunin orang tidur? Bagaimana hukumnya ngebangun orang yang tidur sedangkan sudah masuk waktu sholat? Hukumnya adalah 1, hukumnya sunnah. 1, hukumnya sunnah ngebangunin orang tidur. 1 sunnah kalau tidurnya sebelum waktu. Nah, dia tidurnya jam 11 dan jam 1 sudah jam 1 mau dibangunin. Nah, maka ngebangunin jam 1 itu hukumnya adalah sunnah. Kenapa? Karena dia tidurnya sebelum waktu. Ya. Yang kedua, ini bukan tidur, ketiduran. Ketiduran setelah waktu. Misalnya, dia habis wudhu, dia duduk di teras rumah, duduk, ketiduran. Udah azan nih. Udah azan, dia habis wudhu, sambil nunggu-nunggu mau jamaah yang lain, ketiduran. Tiduran. Nah, maka membangunkan orang yang ketiduran setelah masuk waktu, hukumnya adalah sunnah. Yang ketiga, kita nggak tahu nih, ini orang tidur sebelum atau setelah masuk waktu. Kita nggak tahu nih, ini orang nih tidur, anak kita, anggota keluarga kita, tidurnya sebelum atau setelah masuk waktu. Nah, kalau nggak ketahui waktunya, maka hukumnya sunnah ngebangunin. Hukumnya sunnah. Yang kedua, hukum membangunkan orang yang sedang tidur untuk sholat, hukumnya wajib. Kapan wajib? Jika sengaja setelah masuk waktu sholat, itu wajib harus dibangunin. Jam 12 sudah azan, jam 1 udah tidur. Maka membangunkan anak yang tidur setelah masuk waktu sholat, maka hukumnya wajib dibangunkan. Tapi kalau tidurnya sebelum masuk waktu sholat, hukumnya sunnah. Atau ketiduran setelah masuknya waktu, hukumnya sunnah. Atau dia nggak diketahui, dia tidur sebelum atau setelah masuk waktu, hukumnya juga sunnah. Kapan wajib? Wajibnya itu kalau dia tidur setelah masuk waktu sholat, maka hukum membangunkannya adalah wajib. Paham ya? Ya, kita lanjut. Fabadir bil qada'ihi, maka segerakanlah untuk mengkodok sholat yang tadi terlewati. Nah, jadi mengenai sholat sunnah yang qobliyah ba'diyah itu, yang qobliyah itu waktunya adalah setelah masuk waktu sholat, setelah masuk waktu sholat, dan sebelum sholat fardu, itu qobliyah. Ustaz, ada yang ngomong begini, boleh nggak dilakukan setelah sholat fardu, sholat qobliyah, boleh nggak? Sholat qobliyah dikerjakannya setelah masuk waktu sholat dan sebelum memulai sholat fardu. Boleh nggak dikerjakannya setelah sholat fardu? Boleh nggak? Boleh. Ya. Di dalam pengajian dengan Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, di situ dikatakan kalau misalnya sholat setelah sholat, lalu dia sholat sunnah, maka diperbolehkan sholat qobliyah. Statusnya gimana? Sholatnya adaan, bukan kodok, karena masih dalam waktu sholat. Ya Bu ya, jadi kalau ada yang tanya, boleh nggak? Jawabannya adalah boleh. Kita lanjutkan. Wa alaika bil khusyu' fi sholatika,
Dan hendaknya ketika sholat itu harus dalam keadaan kondisi khusyuk. Khusyuk itu adalah ketika hati ini tenang, hati ini diam, maka otomatis seluruh anggota tubuh akan diam dan tenang. Kalau seseorang hatinya tidak tenang, maka berefek kepada anggota tubuh yang lain, pasti akan bergerak-bergerak. Karena satu ketika Rasulullah melihat salah seorang sahabat sedang sholat, anggota tubuhnya banyak bergerak, tangan bergerak, kaki bergerak, maka dikatakan, kalaulah hatinya tenang, maka anggota tubuhnya akan tenang. Nah, jadi Imam Haddad mengingatkan ketika sholat itu satu harus dalam keadaan khusyuk. Khusyuk itu melepaskan segala urusan-urusan duniawi, urusan-urusan kehidupan sehari-hari, semuanya sudah dilepaskan. Ketika kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, itu udah lupain semua. Kalau sudah mulai kepada kalimat takbir Allahu Akbar, itu sudah mulai tuh, mulai berjalan tuh. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu otomatis tuh, sudah terlintas Bismillahirrahmanirrahim, artinya adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu artinya harus tahu satu persatu. Ya Allah Ustaz, susah banget Bu, sekarang umur kita udah berapa, mau kapan lagi? Kalau anak TK, anak SD dibilang, aduh Ustaz, capek banget ya ngapalin arti bacaan sholat. Kalau anak TK, SD, SMP nggak apa-apa. Tapi kalau seumuran kita, mutlak harus mulai tuh belajar. Minimal Fatihah dulu nih. Fatihah itu artinya apa? Jadi ketika membaca Fatihah di dalam sholat, itu artinya terlintas sama kita tuh. Itu membantu untuk khusyuk. Jadi isi kekosongan pikiran ini dengan mengisi menerjemahkan arti daripada bacaan Fatihah. Harus dimulai dari sekarang. Mau kapan lagi? Umur kita sekarang, saya mah masih 30-an. Ibu-ibu, coba. 25 ibu-ibu. Jadi nggak ada waktu lagi. Yuk, mulai sekarang. Waktu-waktu kosong itu sudah mulai. Kita berkaca diri nih. Kita ngaca. Yang tahu kekurangan, kesempurnaan sholat saya itu cuma saya doang. Yang nggak tahu arti bacaan sholat, jangankan arti, terkadang malah bacaan at-tahiyat juga banyak yang pabaliu tuh, bolak-balik. Yang tahu kekurangan saya adalah saya, udah mulai tuh perbaiki tuh, perbaiki bacaan iftitahnya, perbaiki bacaan fatihahnya, perbaiki bacaan tasyahudnya, perbaiki bacaan ketika baca doa kunutnya, terus sama artinya satu persatu dipelajari itu. Itu semua mengarah kepada supaya khusyuk di dalam sholat. Wahudur qalbi, dan dihadirkannya hati ketika di dalam sholat. Wa tahsinul qiyam, dan memperbagus posisi berdiri di dalam sholat. Di dalam sholat semuanya berdirinya diatur. Ada yang posisinya bebas, ada yang tangannya di bawah begini, boleh nggak? Boleh. Ada yang tangannya begini, boleh. Ada yang tangannya begini, boleh. Ada yang tangannya kayak megang pedang di sini, boleh. Ada yang tangannya diselonjorin aja ke bawah, boleh. Semuanya nggak ada masalah. Yang penting dia punya dasar, dia teh dulu ngaji sama siapa gitu. Oh ngajinya sama ustadz, oh kitabnya ini, udah kerjakan. Selama yang sifatnya itu sunnah, nggak apa-apa. Kalau ada orang sholat begini, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, sah Bu? Dia sholatnya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, sah nggak? Sah. Ada orang sholatnya begini, sah nggak? Sah nggak? Tuh ibu jawabin aja nggak kompak coba. Gawat ini. Kalau Abi Tamrin datang ngetes ibu-ibu satu-satu ini jamaah pengajiannya siapa ini? Jadi di dalam sholat itu kan ada syarat sah sholat, ada rukun sholat. Kalau syarat sah sholat itu dari mulai takbir sampai nanti akhir, nggak boleh ada satu syarat pun yang nggak dikerjakan, nggak boleh ada satu syarat yang bolong. Itu syarat sah namanya. Ibarat mobil,
dari Bogor mau ke Jakarta, syarat sahnya mobil nyampe ke Jakarta paling enggak bannya ada 4. Kalau bannya di tengah jalan tinggal 1, bakal nyampe enggak? Enggak. Syarat sahnya mobil sampai ke Jakarta itu harus ada bahan bakarnya. Sampai di tol, bahan bakarnya kosong, sampai enggak? Nah, jadi syarat sah sholat itu diantaranya adalah menutup aurat. Jadi dari mulai takbir sampai salam nggak boleh ada satu aurat pun terbuka. Itu syarat sah. Kalau rukun sholat ini nggak boleh kita zolim, dalam arti kata tugasnya hati dikerjakan oleh mulut, tugas mulut dikerjakan oleh hati, tugasnya gerakan dikerjakan oleh hati atau mulut. Jadi semuanya sudah ada bagiannya masing-masing, sehingga rukun sholat itu terbagi menjadi 4 bagian. Ada rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah, ada rukun qalbiyah, ada rukun ma'nawiyah. Ada 4. Yang keempat ini punya tugas masing-masing. Jadi artinya tugas hati nggak boleh dikerjakan sama mulut, tugas mulut nggak boleh dikerjakan dalam hati. Takbiratul ihram itu tugasnya mulut, nggak boleh dalam hati. Nggak boleh. 1, qauliyah itu takbiratul ihram harus keluar dari lisannya, kedengaran sama dia sendiri nih. Nggak boleh dalam hati. Kalau wahyu nggak apa-apa, wahyu nggak apa-apa dia, nggak apa-apa dia mah. Ketika bacaan Fatihah, nggak apa-apa. Tapi kalau kita itu harus kedengaran sama telinga tuh bacaan Fatihah. Allahu Akbar, nggak boleh dalam hati, karena itu bukan tugasnya hati. Membaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, minimal kedengaran sama telinga sendiri nih. Nggak perlu sampai kedengaran sama telinga sebelahnya, kekencangan nanti, minimal kedengaran sama telinga sendiri aja. Nah, baca Fatihah terkadang karena kita sudah kebiasaan, habit ketika sholat, ketika bacaan Fatihah kadang dibaca dalam hati. Coba ingat dibaca di dalam hati, padahal bacaan Fatihah itu bukan tugasnya hati, itu tugasnya lisan. Nah, Imam Haddad ngingetin, coba benahi satu persatu, dari mulai berdirinya, dari mulai bacaan sholatnya, benahi satu persatu nih. Sampai kapan? Sampai menghembuskan nafas terakhir, kita terus berusaha untuk memperbaiki sholat. Karena sulit sekali mencapai kesempurnaan sholat itu sulit gitu. Seperti kesempurnaannya para sahabat, tidak merasakan sakit ketika dalam keadaan sholat dicabut itu anak panah, nggak sakit. Kita mah boro-boro, kucing lompat dari meja makan aja bunyi piring kentreng aja kita bangun, coba lagi sholat tuh langsung nengok. Saking apa? Karena sholat itu tuh nggak ada apa-apanya gitu, boro-boro gitu. Lagi dicabut tuh pedang, lagi dicabut tuh anak panah, cabutnya ketika lagi sholat karena nggak terasa sakit, begitu sangat nikmat dan khusyuknya sholat. Kita sampai sekarang pernah? Enggak. Suara kucing ngeong masuk dapur aja udah mulai tuh was-was, pengen sholatnya diburu-buru tuh, saking kita ya. Tapi terus berusaha memperbaiki sampai nanti menghembuskan napas terakhir, kita berusaha untuk sholat yang terbaik. Jadi yang tugas mulut dikerjakan oleh mulut, tugas hati dikerjakan oleh hati. Tugas hati itu cuma satu, yaitu niat. Nah, niat itu di hati. Allahu Akbar, bersamaan dengan kita mengucapkan lafaz Allahu Akbar, bersamaan itu juga lintaskan niat sholat. Jangan dibalik, ketika takbir dia dalam hati, niatnya di mulut. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat diucapkan, tapi ketika sholat nggak diniatkan, nggak sah sholatnya, karena yang dihitung sahnya itu adalah niatnya ketika dilintaskan di dalam hati. Nah, bagusnya kitab Imam Haddad ini membahas tasawuf dengan pelajaran fikih ibadah. Jadi kita senggol sedikit, ya. Lalu Imam Haddad mengingatkan kepada kita, dan setelah kita memperbagus berdiri, watartil kiroah, memperbagus bacaan sholat, watadaburiha, dan juga mentadaburkan arti daripada bacaannya. Nah, sebelum tadabur, minimal kan kita tahu artinya.
Bagaimana kita bisa mentadaburi bacaan sholat kalau kita nggak tahu artinya? Jadi mutlak harus sholat kita itu kita tahu artinya satu persatu. Setelah tahu artinya baru kita bisa mentadaburi setiap bacaan yang kita baca. Wa itmamur ruku, dan memperbagus ruku. Nah, coba ruku aja dibahas. Kenapa? Ada orang yang rukunya nggak bisa. Ruku itu ibarat ini gelas disimpan di atas punggung, dia akan sempurna ruku. Nah, begini, gini ya, malah tapi enak. Sini dia. Nah, ini tangan didengkul begini. Posisi punggung itu harus rata. Ada orang yang nggak bisa. Kalau itu dilakukan makruh. Apa? Pantatnya nonggeng, kepalanya ngedengak. Pantatnya ditonggengin, ininya ngedengak gini nih. Ada nggak? Ada. Karena adalah, maka kalau ada yang rukunya begitu, hukumnya tidak sah sholatnya. Namanya inhinas. Pantatnya ditunggingin, lehernya ngedengak, gitu. Itu tidak boleh. Jadi ruku itu harus posisinya, kalaulah disimpan ini gelas, nggak jatuh tuh. Dan kakinya lurus. Orang yang nggak bisa sholat, kakinya nggak bisa lurus. Bukan nggak bisa sholat ya, mungkin ada satu hal nyeri sendi, jadi nggak bisa lurus gini, jadi gini nih. Karena sudah sendi. Tapi kalau dari muda dia biasa begini, itu bisa lurus begini nih, dengkulnya. Dan punggungnya juga. Jadi dikatakan di sini wa itmamur ruku, dan memperbagus ruku, dan juga menyempurnakan sujud. Sujud itu gimana? Sujud kalau bagi perempuan, jangan ke laki-laki kalau sholat sendiri ini harus lebar. Tapi kalau perempuan nggak perlu lebar, sempit. Sehingga kalau dilihat perempuan lagi sholat dilihat dari pinggir, itu nggak tembus cahaya karena ketutupan semua. Ya. Ada yang sholatnya dimakruhkan kalau dari mulai jari sini sampai sikut ini nempel ke lantai. Seperti apa? Guguk. Nah, seperti guguk, seperti anjing. Itu nggak boleh. Kadang-kadang anak kita nggak sadar karena dia ingin nyaman kali sujudnya, jadi tangannya begini nih. Nah, itu nggak boleh, ya. Jadi menyempurnakan posisi ketika sujud. Banyak hal yang harus kita bahas masalah sujud, tapi insya Allah dalam waktu kesempatan yang lain. Nggak boleh tertutup di sini, harus jidatnya nempel. Ada beberapa anggota yang harus terbuka, nggak boleh tertutup. Untuk menyempurnakan kesempurnaan sholat, diantaranya sujud. Wasairul arkan, dan seluruh anggota tubuh ketika sholat disempurnakan, baik posisi berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan duduk tahiyatnya. Wal muhafazati ala sunani, wal muhafazati ala sunan wal adab, dan menjaga daripada sunnah-sunnah dan adab-adab allati nadabaka syar'u ilal amali biha fi sholatika, dan juga mengamalkan dari seluruh adab-adab yang telah disyariatkan sunnahnya kepada kita semua untuk diamalkan ketika sholat. Jadi segala hal-hal yang sifatnya sunnah di dalam sholat itu dikerjakan, semuanya kerjaan. Kalau misalnya ada, kalau di rumah ada siwak, pakai siwak. Kalau nggak ada, ya jangan dipaksakan, bela-belain bawa sikat gigi di sini. Nggak harus gitu. Atau pakai ini, enggak juga. Karena saya nggak pernah lihat kita punya guru lupa bawa siwak, terus siwaknya pakai ini nih. Kayaknya kurang bersih aja ngeliatnya. Ya, kalau memang tidak ada, ya sudah, jangan seperti itu, kurang bagus terlihat. Nah, dari mulai dia mengikuti sunnah-sunnah di dalam sholatnya, memakai wangi-wangian, menutup kepala, memakai baju gamis, memakai sarung kalau pakai sarung, atau memakai celana panjang, dan kalau rambutnya panjang itu kalau bisa pakai kopiah. Jangan rambutnya panjang, anak-anak kita dibela-belain ketika sujud itu tuh palanya tuh digini kayak Stokondio tuh, set gitu. Ingin gue Stokondio kan rambutnya panjang tuh. Jadi ketika sujud, anak kita nih rambutnya panjang, jadi ketika dia sujud
karena memang jidat nggak boleh ada penghalang, jadi dia palanya dilempar dulu biar rambutnya terurai ini, set, baru dia sujud. Coba sholat subuh 2 rakaat berarti 4 kali begitu kan. Sholat maghrib berarti 6 kali, zuhur 8 kali, berarti seolah-olah dia membuat gerakan baru. Nggak boleh begitu. Kalau udah taruh rambutnya panjang, ya udah diikat, pakai ikat kepala atau pakai peci lebih bagus ya. Jangan dibela-belain rambutnya panjang terus dia seolah-olah membuat gerakan baru, itu yang nggak boleh. Kita ngingetin nih anak-anak kita nih rambutnya panjang ya. Dan setelah itu Imam Haddad mengingatkan wal ihtiraz amma yajibu naqsan fi sholati, dan harus benar-benar dijaga dari hal-hal yang wajib yang bisa mengurangi daripada kesempurnaan sholat, au yafutu bihi wujudul kamal, atau bisa terluput daripada kesempurnaan sholat tersebut. Fa innaka, maka sesungguhnya idza fa'alta dzalika, kalau kita benar-benar semuanya mengerjakan sunnah dan adab ketika sholat, kita tadabur tentang bacaannya, kita khusyuk, menghadirkan hati, memperbagus berdiri, tartil bacaannya, maka kharajat sholatuka baydha'u musfirrah, maka setelah selesai sholat itu keluar sholat dari kita bagaikan cahaya yang bersinar. Bagaikan cahaya yang bersinar. Orang yang sholatnya mengerjakan adabnya, sunah-sunahnya, segalanya, semuanya dibuat sempurna ketika sholat, maka selesai dia sholat, itu akan keluar cahaya yang bersinar. Tapi kebalikannya, wa illa, kalau misalnya tidak dikerjakan sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Haddad di atas tadi, kharajat, maka keluar sholatmu dalam keadaan saudaan mazmumah, dalam keadaan hitam kelam sholatnya, nggak ada apa-apanya. Taqulu, dan berkata, doyya'akallahu kama doyya'tani, dikatakannya, maka Allah akan menyia-nyiakan engkau sebagaimana engkau menyia-nyiakan diriku. Kalau sholatnya bagus, penuh dengan adab, penuh dengan mengerjakan sunnah-sunnah, maka sholat tadi akan berkata, hafizakallahu kama hafazani, maka Allah, semoga Allah menjaga diri engkau sebagaimana engkau benar-benar menjaga diriku, kata sholat tadi. Tapi apabila kita tidak mengerjakan adab dan sunnahnya, sholat yang keluar dari diri kita dalam keadaan hitam kelam akan berkata, semoga Allah menyia-nyiakan engkau sebagaimana engkau menyia-nyiakan diriku. Nah, mudah-mudahan kita sudah mulai memperbaiki dari mulai gerakan bacaan sholat kita, sehingga kita mencapai kepada kesempurnaan sholat, sehingga sholat tersebut menjadikan pelindung kita nanti di alam barzah, bukan menjadi justru sesuatu yang hitam kelam yang membuat kita dipercepat siksaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sholatnya kita sia-siakan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sebelum tutup ada pertanyaan satu berkaitan dengan ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tentang sholat setelah sholat witir ya. Sholat witir malam. Witir, ya. Kalau misalkan misalkan sudah terbiasa istiqomah di sholat tahajud, itu dikerjakan setelah isya atau mungkin setelah tahajud. Satu itu. Yang kedua, namanya tidak kan sekali-kali siang untuk sholat tahajud, jadi keburu kita subuh, berarti kan itu sama. Iya. Nah, terus dari itu saya dapat informasi kalau orang yang sudah terbiasa dengan sholat tahajud, kalau tidak mengerjakan itu makruh, katanya begitu. Apa betul? Nah, terus kerjakan aja katanya sebelum sholat subuh, begitu. Sebelum sholat subuh. Boleh. Untuk lebih jelas lagi, saya tidak penjelasannya. Jadi kalau baik. Untuk mengerjakan sholat sunnah malam, di dalam kitab ini juga nanti akan dibahas, atau sudah dibahas ya Teh ya? Sudah pernah dibahas ya?
mengenai sholat sunnah ini. Jadi kalau misalnya kita tahu nih, kita malam ini bakalan bablas nih, karena seharian kita penuh aktivitas, nggak tidur siang dan capek nih, bakalan bablas nih. Maka dianjurkan sholat itu sebelum tidur. Tapi kalau kita yakin kita bakalan bangun, maka kita boleh tidak sholat sebelum tidur, sholatnya nanti ketika sebelum waktu subuh. Kapan waktu sholat tahajud ini? Sebelum masuk waktu subuh masih bisa mengerjakan sholat tahajud. Sebelum masuk waktu subuh boleh mengerjakan sholat tahajud. Bagaimana hukumnya? Hukumnya sholat witir ini, sholat tahajud dan witir ini adalah waktu yang termasuk waktu yang dikhususkan, dan itu mendapatkan posisi derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan memberikan garansi jaminan bahwa orang yang sholat malam itu berada di dalam penjagaan diriku. Artinya Allah sendiri yang akan menjadi backingannya dia, gitulah. Jadi siapa-siapa orang yang mencoba mengganggu orang yang mempunyai keistiqomahan sholat malam, itu dia berhadapan denganku. Artinya Allah yang langsung membackup orang tersebut. Sehingga sedemikian luar biasanya, sehingga tidak ada satupun pemimpin di muka bumi ini, pemimpin umat itu, kecuali mereka pasti mengerjakan sholat malam. Jadi kalau ada orang yang ingin jadi pemimpin, baik pemimpin di rumah tangga, pemimpin di organisasi, pemimpin di komunitasnya, pemimpin di kalangan umatnya, mutlak wajib dia harus sholat malam. Jadi kalau ada pun yang mengatakan sehukum tadi makruh tidak meninggalkan, itu dia sudah sampai pada level itu dia jadikan suatu hal yang kewajiban bagi diri dia, dan memang harus dia kerjakan. Tapi tidak untuk umum. Nah, kalau jadi umum nanti akan memberatkan yang lain, karena dia sudah membiasakan, dihukumkan dirinya dia, kalau sampai saya tidak sholat malam, itu menjadikan suatu makruh buat saya, jadi harus sholat. Gitu ya, untuk diri sendiri. Satu lagi, ya mangga. Tapi yang paling tidak terpenting adalah sudah mulai kita memperbagus sholat kita, bacaan sholatnya, terutama masalah artinya. Jangan sampai kita sholat itu sama dengan anak-anak kita yang lagi sholat nih. Bahkan kita bisa kalah sama anak PAUD. Anak PAUD sekarang tuh sudah bisa ketika bacaan sholat semua tahu artinya. Nah, karena kita dulu tidak begitu, jangan sampai seumuran kita ini kita nggak hafal bacaan sholat, jangan sampai. Udah mulai kita perbaiki nih, perbaiki diri kita harus mengetahui arti setiap bacaan sholat kita. Angga Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika seseorang yang sholat misalnya tiduran, bangun harus tidur, dia bangun itu malam. Ya. Malam itu. Dan saya katakan itu, jika kalau kita mau sholat malam, apakah sholat isya dulu apa pagi? Ya, itu pengalaman saya sih lihat itu. Terus itu yang saya lakukan seperti itu. Kalau saya bangun tengah malam, saya lakukan sholat isya, dan sholat bagian gitu kan. Nah, saya juga pada saat itu ada ya sholat tahajud gitu. Ini saya hanya sholat itu aja gitu. Jadi kan melaksanakan sholat tahajud apa gitu. Apakah itu juga termasuk sholat malam? Apakah itu termasuk juga sholat tahajud? Yang menjalankan proses. Waalaikumsalam. Jadi menjadi kebiasaan terkadang sebagian dari kita setelah sholat maghrib karena begitu capek dan lelahnya aktivitas seharian, ketiduran, bangun-bangun jam 1 dan kebangun karena apa? Ngerasa belum sholat isya. Lalu setelah kebangun kita sholat isya. Setelah sholat isya boleh nggak sholat tahajud? Boleh. Sholat tahajud boleh. Ustaz katanya kalau sholat tahajud harus tidur dulu sebentar ya. Udah kebayang sih jam 1 bangun terus tidur lagi, yang ada malah bablas. Jadi gimana Ustaz? Lanjut aja udah sholat malam seperti biasa ya. Itu kalau bicara normalnya sholat isya, tidur dulu sebentar walaupun sekejap ketiduran, baru itu sudah memenuhi syarat untuk sholat tahajud. Tapi kalau misalnya kondisi yang tadi kan kondisi nggak normal, dia sholat maghrib tidur, belum sholat isya, bangun-bangun jam 1, nah setelah itu dia boleh sholat tahajud nggak? Kan dia belum tidur setelah sholat isyanya. Boleh nggak? Lanjut aja setelah sholat isya itu sholat
malam, sholat tahajud. Kalau dia lakukan setelah jam 1 dia sholat isya, karena syaratnya sholat tahajud itu harus tidur dulu sebentar, saya yakin bablas. Akhirnya waktu yang begitu berharga hilang. Jadi gimana? Dia lanjut sholat malam, gitu ya, lanjut sholat malam. Karena memang dalam keadaan kondisi yang tidak normal. Tapi dalam keadaan kondisi normalnya, habis sholat isya, tidur dulu sebentar, baru setelah itu memenuhi syarat untuk sholat tahajud. Ini adalah satu ritme tubuh kita dibuat tidur dulu. Karena orang kalau tidur itu, frekuensi yang ada di dalam tubuhnya ini sudah dalam keadaan kondisi yang sangat tenang. Nah, maka dia tidur dulu kalau kondisi dalam keadaan normal. Tapi kalau tidak, ya boleh lanjut, gitu ya. Sampai kapan? Sampai sebelum azan subuh, itu masih ada waktu untuk sholat tahajud sampai witir, ya. Boleh. Cukup Bu ya? Satu lagi. Oh, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya yang kalau sunnah fardu itu langsung diri gitu ya. Kalau yang di masjid atau di sholat itu biasanya itu seperti itu. Tetapi apakah bisa misalnya sholat fardu pengen beres dulu di sholatnya di sholat fardu, lalu sholat rawatib, dan setelah itu setelah beres aja baru kita boleh gitu. Seperti itu. Sholat apa itu biasanya? Sholat fardu. Maghrib. Kan sholat fardu diikuti dengan sholat rawatib. Betul. Jadi wiridnya itu wirid setelah sholatnya maksudnya. Wirid setelah sholatnya itu setelah selesai sholat rawatib. Nah, ya jadi maksud Ibu, boleh nggak baca wiridnya itu setelah enggak, wirid dulu, terbalik, sholat dulu, baru setelah itu wirid. Ya memang sih ya, pertanyaannya adalah boleh nggak wiridnya itu dibaca setelah sholat sunnah ba'diyah? Emang bolehnya begitu. Kalau sekiranya memang waktunya itu cukup, ada sebagian majlis-majlis tertentu dia baca wirid dulu, baru setelah itu ba'diyah. Nggak ada masalah, karena waktu ba'diyah itu habisnya bersamaan dengan habisnya waktu sholat. Misalnya habisnya waktu ba'diyah maghrib, masuknya waktu isya. Habisnya ba'diyah isya, nanti masuknya waktu subuh. Habisnya ba'diyah zuhur, kalau sudah masuk waktu asar. Jadi mau ba'diyahnya itu dikerjakan dulu baru wirid, atau wiridnya dulu dibaca setelah itu ba'diyah, sebenarnya dua-duanya boleh, tergantung situasi dan kondisi keadaannya. Kalau misalnya sholat ba'diyah dulu, dikhawatirkan jamaah keburu pada bubar, maka pada wirid dulu nih. Nah, wirid dulu, setelah wirid baru setelah itu ba'diyah bubar. Seperti biasanya ba'diyah dulu, baru setelah itu wirid. Ini semuanya tergantung situasinya. Boleh, dua-duanya boleh, tergantung situasi dan kondisinya. Biasanya di sebagian majlis melihat kondisi daripada jamaahnya. Jadi boleh Bu ya. Tapi kalau waktunya sudah mepet, mau isya nih, yang terbagus apa? Ya sudah, ba'diyah dulu dikerjakan. Jangan sampai nanti rawatibnya hilang karena baca wirid. Jadi ada skala prioritas. Itu Bu ya. Cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana taqabbal bi annana farahna wa annana asrafna أسرفنا فذوق علينا طغنا فارسل كل حوضا واسترنا العرابين من الرأتي واغفر لوالدينا
وكل محبة أرجيعة أو صعبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا لنا لا باكتساب عندنا بالمصطفى رسولي أعظم كل سوء بالمصطفى رسولي أعظم كل سوء بالمصطفى رسولي أعظم كل سوء صلى ربي عليه عبد الحق وآله وصحبه عبادة صحبي والحمد لله في الباقي والكلام حتى تسير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dan ibu-ibu kita lakukan dengan anak-anak kita